Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, jika tadi saudara-saudara memperhatikan ada pengumuman akan diadakan Youth Camp GPDI Kalimantan Tengah pada tanggal 24 sampai 27 Juni. Jadi minggu ini kita ada beberapa kegiatan yang cukup padat sejak hari Selasa sampai hari Jumat bagi pemuda remaja. Diadakan di bumi perkemahan Tuah Pahu. Jadi saudara-saudara yang mempunyai anak-anak pemuda dan remaja bisa mendaftarkan dan mengutus mereka untuk mengikuti youth camp ini. Kemudian bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, atau kelihatannya sangat baik bagi semua majelis jemaat untuk bisa mengikuti juga Mission Awareness Seminar yang akan diadakan pada hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 27 sampai 28 Juni. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ikut youth camp bisa mengikuti Mission Awareness Seminar yang diadakan atas kerjasama SALT Indonesia, Yayasan Satu Lentera Indonesia, dan kita GPDI Philadelphia Palangkaraya. Dan acara ini juga didukung oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, karena Mission Awareness Seminar ini segmennya untuk seluruh denominasi gereja, terbuka bagi siapa saja. Kuotanya saya sudah menjelaskan, terbuka untuk maksimal antara 60 sampai 70 orang. Dan gratis. Kalau youth campnya bayar. Kalau saya sambung pengumuman, nanti saudara kira youth campnya gratis, youth campnya bayar. Sampai sekarang saya masih belum tahu bayarannya berapa, apakah masih 80.000 atau sudah 100.000. Nanti saudara bisa hubungi. Masih 80? Oke, masih 80.000. Jadi saudara-saudara yang mau mendaftar silakan. Kelihatannya yang dari GPDI Philadelphia nanti yang setia di misioner ada subsidi dari gereja juga. Jadi saudara-saudara jangan ragu untuk mendaftar dan ikut acara ini. Kemudian bagi yang tidak ikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lewatkan kasih karunia Tuhan bagi gereja kita. SALT Indonesia ini yang membiayai semua. Pembicaranya naik pesawat, datang sendiri, penginapan mereka bayar sendiri. Mereka juga sediakan makan siang 2 hari itu dan snack. Jadi semuanya dibiayai oleh mereka. GPDI Philadelphia cuman berkat menikmati saja. Sayang sekali kalau belum mengikuti. Dan ini penting dengan apa yang sudah saya sampaikan juga di GPDI Philadelphia, kita melihat, bukan merasa lagi, tapi melihat bukti nyata ada kegerakan yang besar yang sedang bangkit. Kalau saudara tidak peka, sayang sekali. Tapi kalau saudara peka, baik secara jasmani, saudara bisa lihat dengan mata saudara, ada banyak teman-teman saudara yang mungkin asing saudara lihat, ada yang baru-baru datang, itu menunjukkan ada orang-orang yang datang. Kemudian secara rohani saudara bisa melihat kegerakan itu, ya ada di mana-mana, ada kehausan dan kelaparan orang-orang untuk meminta petunjuk firman Allah dari kita yang sudah Kristen. Sayangnya banyak di antara kita yang awam melemparkan itu kepada pendeta. Ya, kasih pendeta aja yang urus. Kalau saya enggak berani, nanti takut salah. Itu problem besar dari orang Kristen.
Padahal dia udah ikut Tuhan puluhan tahun. Ditanya tentang Yesus Kristus, ditanya tentang jalan, ditanya apa masih ragu-ragu menjelaskan. Seminar ini akan bisa membekali saudara. Dan Tuhan merangkai semua ini dengan baik. Saya sudah jelaskan bahwa seharusnya kita nggak dapat seminar ini. Saya sudah lose hope, sudah kehilangan harapan karena waktunya padat. Mereka minta 2 minggu yang lalu seharusnya diadakan di hari kerja. Saya negosiasi supaya minta di hari libur, 27, 28 itu libur. Mereka bilang, oh kalau gitu nanti mungkin di waktu yang lain. Nah, saya udah lupakan itu. Tiba-tiba mereka hubungin lagi. Ya, jadi kelihatannya masih terbuka kuota untuk 30 orang. Sudah ada beberapa yang mendaftar, baik dari GPD Philadelphia atau juga dari gereja-gereja lain. Jadi kalau saudara bingung dengan mendaftar di Google Form, saya melihat Jemaat Philadelphia juga gitu. Ada dikasih Google Form langsung ketakutan, pokok skip aja. Udah mau lihat dulu Google Form, saudara bisa WA ke saya. Kasih nama saudara, nanti saya bantu mendaftarkan. Jangan takut dengan Google Form itu. Saudara tinggal klik sebetulnya, ikuti saja langkahnya dan submit. Kemudian jangan langsung keluar, lihat di sana ada link masuk ke grup WA. Klik saja. Tapi kalau sudah ketakutan lihat ada warna biru di WA saudara, ya udah tinggal kirim aja, Pendeta Tony saya ikut gitu, kirim ke saya. Nanti saya akan mendata dan membantu mendaftarkan. Ya, yang mau ikut dan siap semangat untuk mission awareness seminar bisa serukan haleluya. Oke, lumayan berarti. Jadi hari Minggu ini sudah habis kuotanya, berarti buat yang lain. Saya tunggu ya. Jangan kita sia-siakan ini sehingga nanti di hari Senin sampai seterusnya saya sudah bisa fokus mengurus youth camp. Karena saya juga salah satu pembicara di situ dan juga harus mengawasi di situ sehubungan dengan kegiatan majelis daerah. Jadi Selasa biarkan saya fokus di situ dulu. Nanti saya pulang sini lagi hari apa ini? Jumat baru kita urus mission awareness seminar. Jangan sampai pada saat itu saya masih mikir, wah sayang kuotanya masih belum penuh. Jadi saudara-saudara proaktif untuk itu. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur. Mari saudara-saudara kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-106. Kita baca dulu Mazmur 106 ayat yang pertama, ayat 1. Jika sudah ketemu bisa suruhkan haleluya. Mazmur 106 ayat 1 kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya membaca dalam terjemahan baru 2, saudara bisa melihat dalam screen itu terjemahan baru yang pertama. Jadi berbeda sedikit tidak apa-apa. Bahasa di kitab saudara itu bahwasannya. Kalau saya di dalam TB2 itu pakai kata sesungguhnya, tapi artinya sama. Ya, kita akan menelaah beberapa pasal di dalam kitab Mazmur untuk memetik beberapa pelajaran yang nanti saudara akan bisa melihat di pertengahan khotbah ini sehingga saudara mengerti. Tapi saya akan menyampaikan dulu latar belakangnya kepada saudara-saudara dalam Mazmur 106. Kita mulai dulu untuk melihat seluruh perikop ini. Nanti saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai ayat 48. Itu menjadi PR bagi saudara untuk saudara bisa memahaminya. Tapi saya mencoba untuk merangkum karena waktu kita terbatas. Mazmur 106 ini bicara tentang kasih setia Tuhan yang melimpah terhadap pemberontak yang tidak setia. Jadi Tuhan setia kepada orang yang tidak setia. Di dalam Mazmur ini dimulai dengan pujian dan penghormatan kepada Tuhan, kemudian penghargaan dan pemuliaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan,
karena dia tidak membalaskan setimpal dengan dosa dan kesalahan orang Israel. Saudara bisa melihat itu range-nya dari ayat 1 sampai ayat 5. Dalam Mazmur 106 juga disampaikan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia membebaskan Israel dari perbudakan, menunjukkan mujizat yang luar biasa. Dia membelah laut Teberau di depan mereka. Kemudian dia membuat Israel menjadi saksi perbuatan ajaib Tuhan. Sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan tunjukkan mujizat yang tidak pernah berhenti. 40 tahun mana tidak pernah berhenti. 40 tahun tiang awan dan tiang api tidak pernah berhenti di depan mereka. Ya, jangan saudara hanya berharap mujizat, oh kesembuhan, mujizat, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Itu bukankah keajaiban? Enggak perlu bekerja, makanan turun dari langit dan seterusnya. Ya, minta air di padang gurun, Tuhan berikan air. Tapi dengan cepat, walaupun sudah ada tiang awan dan tiang api yang non-stop tidak pernah berhenti di depan mereka, bangsa itu tetap kembali bersungut-sungut. Kalau ada kesulitan, ada kekurangan, kembali lagi ngomel, kembali lagi komplain, kembali lagi mengeluh. Dan itu dicatat, ya, direkod di ayat yang ke-6 sampai 12. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap menunjukkan kasih setia kepada mereka. Dalam perjalanan yang panjang, sampai di pintu Kanaan sekalipun, bangsa Israel terus menunjukkan pemberontakan, bersungut. Ada pemberontakan kepada Musa, tidak setuju dengan kepemimpinan Musa. Ada pemberontakan untuk mencoba menarik hati bangsa Israel supaya tidak masuk ke Kanaan, takut. Tetapi sekali lagi Tuhan terus menunjukkan kasih setia. Mereka juga dicatat, bangsa Israel itu juga dicatat, ketika tiba di batas tanah perjanjian itu, mereka tetap masih mengadakan pemberontakan, bahkan mereka mempengaruhi seluruh bangsa supaya tidak berani masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Tuhan tetap mengampuni mereka. Saudara bisa lihat nanti dalam ayat 13 sampai ayat 23. Ya. Bangsa Israel juga ketika di padang gurun, mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Petualangan mereka, journey mereka, perjalanan mereka itu dipengaruhi dengan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Tuhan sudah bilang, kamu bangsa yang kudus, kau bangsa yang disendirikan, karena Tuhan ada di situ. Jangan seperti bangsa lain. Mereka membuat berhala. Mereka juga membuat penyembahan kepada Baal. Sampai juga di Meriba mereka tetap bersungut kepada Musa. Mereka meminta air sampai Musa marah. Gara-gara emosi Musa memukul batu yang Tuhan perintahkan supaya Musa bicara saja kepada batu itu, nanti keluar air. Tapi Musa saking marahnya kepada bangsa itu. Dan juga Tuhan memberi perintah yang berbeda kepadanya. Biasanya pakai tongkat. Tapi sekarang Tuhan suruh bicara kepada batu itu. Singkat cerita, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Jadi banyak sekali drama yang bisa dicatat dalam 48 ayat ini. Di mana kemudian ketika bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, mereka juga gagal mengikuti perintah Tuhan. Mereka seharusnya diperintahkan untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di sana, tapi malah mereka terseret lagi dalam penyembahan berhala. Kalau saudara mengikuti dalam kitab Hakim-Hakim, itu seperti lagu dangdut saudara-saudara, jatuh bangun.
Gimana tuh lagunya? Jatuh bangun aku. Yang gitu tuh. Ya, itu saya ingat di kapal saya dulu denger itu. Sampai sekarang nggak keluar-keluar. Kopi dangdut ya. Iya. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Hakimnya ada, naik lagi. Hakimnya nggak ada, jatuh lagi. Jadi bangsa itu terseret sampai kemudian betul-betul terserak, udah terseret, terserak ke Babel, ke Asyur. Dan itu dicatat dalam ayat 34 sampai ayat 47. Tetapi endingnya Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti kepada mereka karena terbuka lagi pintu pengampunan. Tuhan kumpulkan lagi mereka, bisa pulang lagi ke tanah perjanjian. Mereka membangun lagi kerajaan. Sehingga lahirlah Mazmur ini dari raja yang terbesar di Israel, Raja Daud. Sampai di sini kira-kira saudara sudah dapat gambarannya? Kasih setia Tuhan atas orang-orang yang tidak setia. Kita lompat lagi. Satu pasal berikutnya. Kita baca lagi sama-sama. Mazmur 107 ayat 1. Sudah siap? Bisa serukan haleluya. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sekarang di pasal 107, dalam satu pasal ini, pemazmur memberikan pujian atas respon Tuhan yang ajaib, terutama atas doa-doa yang dinaikkan kepadanya. Kita bisa breakdown lagi dari ayat 1 sampai 3. Ketika bangsa Israel terserak dibuang ke Babel, Tuhan berjanji membebaskan mereka. Pembebasan dari Tuhan itu yang layak untuk dipuji, karena bukan atas usaha bangsa Israel, bukan. Bangsa Israel itu tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Mereka itu tinggal di Babel, sudah diam di situ. Yang bergerak siapa? Kores, raja Persia. Raja yang kafir yang menguasai mereka. Penjajah itu yang punya inisiatif. Dia kemudian bilang, pulang saja kamu ke negerimu. Dipimpinlah oleh Zerubabel, Ezra, mereka pulang. Jadi itu nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya, Yeremia yang menubuatkan bahwa mereka akan pulang walaupun mereka sudah dibuang. Dan ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada bangsa pemberontak itu. Mereka dihancurkan Tuhan, terserak lagi, sudah keluar dari Mesir, Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong mereka. Mereka lahir kembali dari pintu gerbang Mesir, di padang gurun Tuhan tolong. Sampai di Kanaan Tuhan tolong. Sampai kemudian menjadi kerajaan Tuhan tolong. Dan kemudian mereka dihancurkan lagi. Gara-gara apa? Pemberontakan. Jadi Tuhan itu mampu memberikan pertolongan atas kehausan, atas kelaparan di padang gurun, sehingga bangsa Israel bertahan hidup. Dan inilah catatan mereka dalam ayat 4 sampai 9 dalam Mazmur 107, bagaimana Tuhan terus menolong mereka. Kemudian ketika mereka memberontak pun Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Jadi bukan sekali mereka memberontak, bukan sekali mereka bersungut, tapi setiap kali Tuhan selalu mengayomi lagi, Tuhan selalu mengumpulkan lagi. Sehingga dari sana pemazmur mencatat segala penderitaan akibat dosa. Bahkan sampai saat kritis sekalipun pertolongan Tuhan itu selalu tersedia, sehingga dia layak untuk disembah. Ya, ini adalah catatan yang baik. Kalau saudara sekarang sedang dalam kesesakan,
Saudara bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam Mazmur 107 bagi saudara-saudara. Pertolongan Tuhan itu kepada mereka yang berhadapan dengan bahaya di lautan sekalipun, Tuhan tetap setia kepada mereka, dimanapun mereka berada. Kalau zaman sekarang mungkin saudara pikir hal yang biasa untuk saudara di laut atau di udara dengan teknologi transportasi sekarang. Tapi pada masa itu, jika saudara hidup di laut dan saudara mendapatkan pertolongan, seperti kasus murid-murid Tuhan itu sering mendapat pertolongan itu saat mereka di tengah danau atau di laut, di tengah danau Tiberias itu, sering juga disebut laut. Itu mereka sudah saat kritis itu, Tuhan, kami mau mati ini. Saudara ingat tuh cerita itu. Ya. Tuhan dengan sigap menghentikan angin badai itu. Jadi Tuhan sanggup untuk menolong kita dimanapun. Bahkan ketika berhadapan dengan daratan juga, tempat kita ini. Tuhan mampu untuk menolong dengan tanah yang tidak subur, dengan tekanan hidup. Tuhan mampu menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang berpegang pada firman-Nya. Jadi pertolongan Tuhan itu komplit, sempurna. Kasih-Nya itu konsisten. Ya, terus tidak berubah. Cintanya tidak berubah. Itulah sebabnya Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Kalau orang hanya mengasihi saat kita mengasihi Dia, kalau orang hanya mengasihi saat Dia diuntungkan atas kita, nah itu modus itu namanya. Karena ketika dia merasa dirugikan, dia malah balas lebih jahat lagi. Itu manusia. Tapi Tuhan, ada banyak yang dilakukan oleh manusia yang layak Tuhan kayaknya lumatkan saja sudah, selesaikan saja, end saja sudah. Kita pun rasanya nggak sabar melihat sesama manusia. Tapi Tuhan secara konsisten loving you, mengasihi saudara, mengampuni lagi. Jadi itu Mazmur 107 ini menggambarkan kasih setia yang tidak berkesudahan. Kita lompat lagi. 106 dan 107, saudara sudah bisa paham? Ya, kita lompat. Mazmur 118. Jika sudah siap bisa suruhkan haleluya. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ini cukup istimewa. Biasanya ini dikenal dengan nyanyian Paskah. Nyanyian Paskah. Karena berhubungan dengan nubuatan yang paling penting dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun Mazmur ini ditulis kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus, tapi nubuatannya ini penuh ditulis di sini. Dalam ayat 1 sampai 9, pemazmur mencatat pujian yang layak diberikan kepada Tuhan, di mana Tuhan kalau Dia sudah bergerak pasti jadi, saudara. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Kekuatan apapun tidak sanggup mengatasi Tuhan Sang Pencipta. Ketika bangsa Israel terus memberontak kepada Tuhan, Dia tetap setia dan mengasihi mereka. Itu dicatat dalam Mazmur 118 ayat 10 sampai 18. Dan dalam ayat 19 sampai 29, Mazmur ini banyak bicara tentang penggenapan Paskah itu, tentang Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana kasih setia Tuhan yang ditunjukkan melalui Yesus Kristus ini kepada umat manusia. Jadi apa yang Tuhan gambarkan, apa yang Tuhan tunjukkan kepada manusia bukan janji-janji gombal,
bukan hanya sekedar janji-janji palsu, tapi ketika waktunya tiba, dia wujudkan janji itu dalam kesetiaannya. Nanti saudara bisa baca seluruh ayat dalam Mazmur 118 itu. 106, 107, 118. Saudara sudah paham? Kita lompat Mazmur 136. Jadi kita akan lihat 4 contoh ini saja untuk menggambarkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa kasih setianya Dia. Mazmur 136 ayat 1. Saudara sudah siap membaca? 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jika saudara melihat dalam 26 ayat yang disampaikan oleh Mazmur 136, saudara akan melihat Tuhan itu layak untuk dipuji, layak untuk disembah dengan ucapan syukur. Mulai ayat 1 sampai 3, dia itu Tuhan di atas segala Tuhan, T-nya kecil. Jadi kalau ada dewa-dewa lain, Allah-Allah lain, dia itu di atas segalanya, saudara. Di atas. Dia itu mulia, above all else. Paling tinggi karena dia pencipta. Dia levelnya itu sudah pencipta. Bukan ciptaan, bukan karangan, bukan hayalan, bukan buah pikiran manusia. Dia yang ada dan sudah ada. Jadi Tuhan itu pencipta seluruh alam semesta menjadi bukti kebesarannya yang membuktikan kasihnya yang kekal itu. Ada banyak yang menjadi misteri dalam kehidupan kita, yang manusia berusaha mengoreknya dan berusaha menambalnya dengan pengetahuan, berusaha menambalnya dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka bisa pikir. Sampai sekarang, sampai 2025 ini, masih ada ruang yang sangat luas yang tidak dikuasai oleh manusia, yang tidak diketahui oleh manusia. Yang hanya bisa dijawab, ya memang begitu Tuhan menciptakan. Ya begitulah Tuhan menciptakan. Dan ketika Tuhan menunjukkan dirinya melalui mujizat, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel di Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah menghentikan kasih setianya. Terus. Walaupun tiang awan dan tiang api kemudian ketika di tanah Kanaan tidak ada lagi, tapi pertolongan Tuhan selalu ada bagi bangsa itu. Walaupun mana sudah tidak turun lagi di situ, tetapi negeri itu berlimpah dengan susu dan madu, saudara-saudara. Jadi begitu gambaran yang indah yang digambarkan dalam Mazmur 136, di mana ketika bangsa Israel menaklukkan Kanaan, Tuhan tetap menunjukkan kekuatannya. Karena bukan bangsa itu yang kuat, kesetiaan Tuhan itulah yang nyata. Karena bangsa itu sepanjang perjalanan berontak, bersungut-sungut. Sampai Tuhan ambil ultimatum yang sudah 10 kali bersungut-sungut, enggak boleh masuk tanah Kanaan. Mayatmu, tulang-tulangmu akan berserakan di padang gurun. Kecuali siapa? Terus? Kecuali Yosua dan Kaleb. Menyedihkan sekali, padahal angkatan pertama itu yang di Mesir melihat bagaimana air menjadi darah. Di Mesir melihat bagaimana begitu banyak nyamuk, begitu banyak katak, begitu banyak belalang di Mesir. Bagaimana ada kegelapan di Mesir. Bagaimana hujan es bercampur api menghantam Mesir. Bagaimana mereka kena sampar, bisul-bisul semua, bahkan
Penyihir-penyihir Mesir kena bisul. Binatang-binatang Mesir mati. Mereka yang lihat. Mereka yang lihat. Anak sulung semua orang di Mesir mati. Dari binatang sampai anaknya Firaun mati. Tuhan menunjukkan kedikdayaannya. Dengan 10 tulah, semua dewa Mesir yang dianggap sebagai dewa yang berabad-abad ribuan tahun yang dihormati oleh manusia, takluk di bawah kaki Tuhan. Tuhan bilang, aku mengeluarkan kamu dengan lengan yang teracung. Pintu Mesir terbuka bagi mereka. Sampai orang Mesir mengusir mereka, pergi, kamu sana pergi. Mereka melucuti emas-emas yang di Mesir. Itu angkatan pertama, saudara. Mereka melihat 600 kereta kuda menyerbu mereka di belakang. Tiang awan dan tiang api mundur ke belakang. Membela Israel. Karena sepanjang petang itu, tiang awan itu dan tiang api itu membelah jadi dua. Untuk bagian Israel, dia jadi tiang awan ketika malam-malam tiba. Di bagian Mesir, dia menjadi tiang awan. Sudah malam, ada awan lagi, semakin gelap, mereka nggak bisa kejar. Orang yang jalan kaki, sekitar 3.000 jiwa, jalan kaki. Budak-budak yang baru keluar dari Mesir itu nggak bisa dikejar oleh kereta kuda di Mesir. Karena apa? Tuhan mundur ke belakang. Berhadapan dengan Laut Teberau, berontak lagi, bersungut lagi. Mereka bilang, Musa, biar aja mati kami di Mesir. Kenapa kau bawa kami ke sini? Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Angkat tongkatmu. Musa mengangkat tongkatnya. Air Laut Teberau. Saudara pernah ke Israel? Saudara pernah lihat Laut Merah? Itu luas, saudara. Air Laut Teberau terbelah di depan mereka. Mereka jalan di tanah yang kering. Sampai di situ masih berontak lagi. Luar biasa tuh generasi pertama itu. Jadi kalau saudara berpegang dan menganggap iman itu muncul dari mujizat, saudara perlu belajar dari sejarah Israel. Kelihatannya mujizat nggak cukup untuk membuat iman seseorang itu tumbuh. Karena terbukti segala mujizat yang mereka lihat di Mesir, ketika sampai di perbatasan Kanaan, 12 pengintai diutus, mereka 10 orang bilang, kita ini seperti belalang, nggak sanggup kita masuk ke tanah itu, nggak sanggup. Tinggal Yosua dan Kaleb bilang, bisa. Tuhan yang sudah membela kita dulu pasti sanggup untuk memimpin kita. Kita bisa masuk. 10 orang bilang, sampai Musa pun terpengaruh, nggak bisa. Kita ini seperti belalang. Mentalnya kerupuk. Lupa sama tulah-tulah di Mesir. Lupa sama air Laut Teberau terbelah. Manusia itu memang, jangan manusia. Kalau orang Philadelphia baik-baik, orang Palangkaraya baik-baik. Orang Israel itu loh saudara. Orang Israel itu keterlaluan sekali. Cepatnya lupa. Baru Tuhan membuat mujizat, lupa, bersungut. Tuhan akhirnya udah capek juga nih kuping dengar ini. Yang udah 10 kali enggak masuk Kanaan. Tetapi kasih setia Tuhan tetap terbit atas bangsa itu, karena bangsa Israel sampai sekarang masih ada. Karena dia selamatkan yang 20 tahun ke bawah bersama dengan Yosua dan Kaleb masuk ke Kanaan. Tuhan itu penuh kasih setia, tapi tidak memanjakan. Jangan main-main dengan kasih setia Tuhan. Selalu terbuka dan baru setiap hari rahmatnya, tetapi bukan untuk dipermainkan.
Sehingga saudara bisa melihat, walaupun ketika mereka sampai membangun sebuah bangsa di Kanaan, pada akhir masa kitab Hakim-Hakim, Tuhan terus melanjutkan penyelamatan kepada bangsa itu melawan musuh-musuhnya. Bahkan ketika bangsa itu dibuang dari tanah perjanjian. Jadi ini sejarah yang terus diulang oleh pemazmur supaya bangsa Israel itu ingat bagaimana perbuatan Tuhan kepada mereka. Dan bagaimana perbuatan mereka kepada Tuhan. Sangat kontras bangsa itu dengan pengampunan dan kasih setia Tuhan, Sang Pencipta yang dinyatakan kepada mereka. Itu adalah catatan abadi dalam Mazmur ini. Dari sini, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 106, 107, kemudian 118, dan 136. Ada 3 S yang saudara perlu pelajari pada hari ini. Saudara tahu 3 S itu apa? Yang pertama, apa? Sekali lagi, apa? Sabar, saudara-saudara. Tuhan saja sabar sama saudara. Masa saudara nggak sabar sama orang lain? Tuhan aja sabar sama orang Israel. Tuhan sengaja pilih bangsa yang paling tegar tengkuk, itu bangsa ini. Kenapa Tuhan nggak pilih bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini polos-polos, saudara. Tuhan Yesus saja bilang, Korazim. Tuhan Yesus bilang, bangsa lain itu dengar Injil, bertekuk lutut. Kamu ini dengar Injil. Tapi Tuhan masih sabar. Saudara ketemu orang juga gitu loh, saudara. Pernah saudara ketemu sama orang yang dikasih baik, senyum, terima, besok sudah lupa sama saudara. Di jalan gak kenal. Saudara minta tolong sama dia sesuatu yang lebih kecil dulu daripada yang saudara bilang, gak mau bantu. Parahnya lagi, menyalahkan saudara. Memfitnah, menyakiti, masih bisa bilang apa? Sabar. Kasih setia Tuhan itu, kasih itu sabar. Yang duduk sama istrinya bilang, "Mah, sabar, mah." Yang duduk sama suaminya, papa juga, sabar, Pak. Yang pengantin baru masih gampang bilang gitu, saudara. Yang udah nikah satu tahun, 2 tahun, 10 tahun, nah, sabar. Masih bisa apa, saudara-saudara? Sabar, ya. Tuhan aja sabar. Kalau Tuhan didik saudara, saudara mau sabar? Ada doa yang dijawab, nggak dijawab, Tuhan mau sabar? Sabar, saudara. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang membentuk kita. Bangsa Israel itu nggak pakai teleport. Dari Mesir, cus langsung di Kanaan. Enggak. Mereka harus jalan, harus lari, harus pergi kemana yang Tuhan bawa. Untuk apa? Dididik, diproses. Untuk melahirkan bangsa yang besar, Tuhan perlu didik. Untuk melahirkan umat GPDI Philadelphia yang besar harus dididik, harus diproses. Dan kita sabar. Sudah paham S yang pertama? S yang kedua, apa? Tadi saudara lihat, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia apa? Karena dia baik. Ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Begitu juga kalau hidup saudara penuh dengan syukur.
Situasi di dunia ini yang kelihatannya nggak beres, semua kayaknya nggak beres. Dari baru bangun nggak beres, sampai kemudian keluar, mau sekolah kah, mau kerja kah, dalam perjalanan kah, ketemu ini dan itu. Kalau dalam hati kita ini nggak ada syukur, saudara-saudara, rasanya pengen ngomel terus, rasanya pengen bersungut-sungut terus. Tetapi coba di switch, tik gitu, ganti channelnya, switch. Dari sungut jadi syukur. Rasanya, sudah syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur saja, mengucap syukur. Tuhan baik. Saya masih bisa bangun, Tuhan baik. Saya masih bisa sehat, Tuhan baik. Ngelihat nggak beres apapun, aduh, Tuhan baik. Mau mendung, mau cerah, mau panas, Tuhan baik. Mau bersyukur? Bersyukur sama Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan yang baik sekali. Sudah mengerti S yang kedua? S yang ketiga apa kira-kira? Standar. Saudara tahu standar itu konsisten. Kasih itu setia. Bukan kasih itu meletup di depan, lembek di belakang, mati di endingnya. Kasih itu berkobar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kasih itu tetap. Dan Tuhan menunjukkan itu. Tadi dalam penjelasan salah satu pasal, Tuhan konsisten mengasihi bangsa itu. Terus ada pengampunan, terus ada pengampunan, terus ada pengampunan. Terus kembali lagi diterima. Dihukum, kembali lagi diterima. Kembali dipulihkan, kembali lagi dirangkul. Itu kasih yang konsisten. Standar itu seperti itu. Kalau saudara sudah punya standar keimanan, standar kebaikan, standar syukur saudara, standar pengenalan akan Tuhan, standar saudara melihat mujizat yang saudara sudah nikmati itu, jangan gampang lupa. Saya sudah pernah berkhotbah beberapa waktu yang lalu, standar monumental. Itu standarnya udah dibikin monumen lagi. Karena jangan cepat lupa. Lupa sama kebaikan Tuhan. Sakit sedikit itu, saudara sudah lupa sama kebaikan Tuhan yang menyembuhkan saudara terus yang lalu. Dompet saudara sekarang kosong, saudara lupa dengan kebaikan Tuhan yang sudah mengisinya dari dulu. Kenapa saudara nggak pernah belajar untuk mengingat sejarah itu? Jika Tuhan pernah tolong saya dulu, Tuhan akan tolong saya sekarang. Tuhan pasti tolong saya sekarang. Karena pengalaman bersama Tuhan di masa lalu itu membentuk standar bagi kita. Karena kita membuktikan ternyata betul Tuhan kita itu konsisten. Tuhan kita itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetaplah Dia Sang Maha Kasih, Sang Maha Setia, Pencipta itu. Sudah paham dengan 3S itu? Tadi apa? 3S? Jadi ini bekal bagi kita sepanjang minggu ini. Supaya kita belajar 3S itu. Mari kita akan melihat aplikasinya. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Kita akan baca bergantian, saya akan membaca ayat 13, saudara-saudara membaca ayat 14, dan seterusnya sampai ayat yang ke-25. Nanti saya akan membaca dalam terjemahan baru 2. Sudah ketemu semua? 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Sebab itu, siapkanlah akal budimu,
Waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Dua lima sama-samalah. 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Firman Tuhan konsisten kepada kita. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan itu baik kepada saudara. Jika ada di antara saudara sekarang dalam pergumulan yang berat, atau saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara jangan turunkan standarmu. Kalau dulu dalam pergumulan menaikkan standarnya, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkati malah banyak yang kalau ke gereja kayaknya sekarang waktu ini kalau ada kalkulasi kayaknya online aja sambil ngitung ini supaya cuannya maksimal. Anda ada waktu lagi buat Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya Injil yang saudara dengar pada hari ini menggugah lagi semangat saudara untuk tahu bahwa kita perlu sabar. Terus jaga standar. Kalau rajin ke gereja, rajinlah ke gereja. Kalau rajin melayani, rajinlah melayani. Rajin berkorban, rajinlah berkorban. Apapun yang terjadi, Tuhan saja terus konsisten mengasihimu. Tadi saudara juga lihat pesan, kita sudah ditebus dengan kasih. Kasihilah satu sama lain. Sabar satu sama lain. Tetaplah hidup dalam ucapan syukur. Dan inilah yang menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Karena apa? Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Dalam bahasa Inggris itu goodness of God. Bahasa Indonesianya apa ya? Kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan. Ada di antara saudara mungkin yang hari ini dalam
pergumulan, diombang-ambingkan, firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia. Dan jangan merasa, oh itu firmannya buat sahabatku, oh firmannya buat orang lain. Ini firman buatmu. Karena semua kita perlu belajar menjadi jemaat yang dewasa, supaya belajar untuk bersabar, supaya belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk punya standar sesuai dengan firman Allah yang kekal itu. Karena Tuhan baik, saudara-saudara. Tuhan baik. Haleluya.